Udah. 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 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir pada Google Meet kali ini untuk membahas mengenai presentasi proposal bisnis kanvas perkantor kewirausahaan. Sholawat berangkaikan salam tak habis-habisnya kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis kanvas pengantar kewirausahaan. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya untuk mengenal kelompok kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wandari, NIM 220036061 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Dan selanjutnya ada perkenalkan, nama saya Dinda Sufitri dengan NIM 2200663 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Diva Hanafiawati dengan NIM 2206064 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Baik, perkenalkan, nama saya Salahuddin Harahap dari Departemen PLB dengan NIM 2200359. Baik, untuk presentasi akan kami mulai. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Dinda Silfitri. Kepada Dinda dipersilahkan. Diva, itu bisa dinaikin? ya lo basah. Diva, bisa naikin itunya, presentasinya, Diva? Bentar, mulai dari sini kan? Itu itunya masih cover, Diva, di layar. Seriusan masih cover, padahal di sini udah di bab 1 loh. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dengan semakin padat dan dinamisnya kinerja seseorang, menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya, apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele namun berpengaruh besar. Buah mangga adalah buah yang bersifat musiman, yang berarti tidak setiap saat dapat ditemukan. Hal ini menyebabkan euforia penikmat buah mangga hanya berlangsung dalam satu periode singkat. Dalam periode singkat ini dapat bermunculan produsen yang bersaing memanfaatkan momentum di pasar. Meskipun begitu, harga buah ini cenderung murah dengan persediaan melimpah. Yang kedua, judul usaha. Usaha ini yaitu usaha Sticky Rice Mango, yang mana nama usaha ini sendiri yaitu Sticky Rice Mango, enak, gurih, dan murah. Yang ketiga, status usaha. Usaha yang akan penulis jalankan adalah pengembangan usaha yang sudah ada. Yang keempat, tujuan kegiatan. Yang pertama, tujuan dari didirikannya Sticky Rice Mango ini adalah kreasi kuliner yang sehat, enak, halal, dan harga yang terjangkau. Dengan adanya produksi Sticky Rice Mango diharapkan dapat menambah lapangan kerja khususnya para mahasiswa dan meningkatnya jumlah jualan kuliner dengan inovasi yang modern. Selanjutnya bab 2, metode pelaksanaan. Yang pertama, keunikan produk. Sticky Rice Mango sudah diproduksi, dipasarkan dengan cara dikemas,
Pengemasan ini dilakukan karena bermanfaat melindungi produk yang akan dipasarkan dan memberikan wadah dari produk yang dihasilkan, tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga peningkatan penjualan. Pada kemasan ini juga akan diberikan label yang berisi nama produk dan nomor handphone. Harapannya produk dapat dikenal oleh konsumen lebih luas sehingga dapat dengan mudah dicari. Selain itu, label juga dapat berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau dan aman untuk dikonsumsi bagi semua usia. Yang kedua, pasaran pasar. Mangga selain enak rasanya juga disukai banyak orang. Oleh karena target pasar adalah semua kalangan, untuk menciptakannya, maka kelompok kami memasarkan produk kami di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, karena banyak masyarakat yang memiliki akun sosial media seperti peluang konsumen untuk melihat produk kelompok kami lebih luas. Produk stiker Mango akan laku di pasaran. Hal ini disebabkan harganya yang terjangkau. Selain itu juga pesaing yang akan menjual produk yang sama di Kota Padang belum ada. Selain itu, kelompok kami akan melakukan penjualan secara online. Yang ketiga, proses pembuatan. Yang pertama, beras ketan dicuci bersih dengan air mengalir. Setelah itu didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Yang kedua, setelah beras didiamkan selama 1 jam, selanjutnya masak beras menggunakan santan dengan tambahan daun pandan dan garam supaya beras tersebut wangi dan tunggu beberapa menit hingga beras masak. Yang ketiga, angkat beras yang sudah masak dan diamkan beras sehingga dingin. Yang keempat, campurkan santan dengan tepung maizena hingga kental, kemudian tambahkan gula sebanyak 3 sendok makan. Yang kelima, campurkan santan dan tepung maizena tadi sehingga kental dan tambahkan daun pandan. Yang keenam, potong-potong mangga hingga berbentuk kotak-kotak kecil. Yang ketujuh, sajikan beras ketan dan campurkan tadi di piring yang sudah disusun rapi. Yang kedelapan, sticky rice manggo siap disajikan. Yang keempat, pemasaran. Segmen pasar yang kita bidik untuk sementara waktu dan tahun-tahun berikutnya adalah mahasiswa PLBV UNP, mahasiswa UNAN, mahasiswa PNP di daerah Limau Manis, PAUH Kota Padang, dan diperkirakan dengan jumlah mahasiswa FIP, UNP, UNAN, dan PNP yang mencapai begitu banyak yang dengan tingkat konsumtif yang sangat tinggi dengan banyak mahasiswa yang bertempat tinggal. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara memasang pengumuman melalui browser, spanduk, dan papan nama di depan, serta dengan menawarkan paket-paket menarik yang berbeda dari usaha-usaha yang lain. Yang kelima, analisis kelayakan usaha. Yang pertama, kekuatan. Harga pada produk sangat terjangkau. Produk tersedia 2 topping. Produk kami memiliki rasa gurih, manis, dan dapat membuat kenyang para pembeli. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Bahan dasar produk tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, kami hanya menerima pesanan produk secara online. Yang keenam, tempat produksi. Tempat produksi yaitu lokasi yang strategis di mana banyak target konsumen yang membeli produk kami, yaitu di kawasan kampus, di mana di wilayah kampus biasanya banyak terdapat rumah kos mahasiswa, dan kami akan menjualkan produk secara online di rumah anggota kelompok masing-masing. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Silfitri yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Sri Wulandari. Kepada Sri Wulandari dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 3, target dan analisis SWOT. A. Target produk. Produk yang akan dihasilkan adalah usaha Sticky Rice Mango. Kualitas dari usaha ini yaitu menggunakan produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa, dan kami siap antar jemput produk yang kami jualkan. B. Target konsumen. Konsumen yang ditargetkan adalah mahasiswa FIP UNP, UNAN, dan PNP yang tinggal di kos dan warga sekitar daerah kampus dengan jumlah target rata-rata 540 orang per bulan atau 6.480 orang per tahun. C. Target pendapatan. Jumlah pendapatan bersih yang ingin diperoleh setiap bulan adalah minimal 1 juta. D. Analisis SWOT. 1. Strength.
Kekuatan dari usaha ini sendiri adalah kami sangat berkomitmen untuk menjamin kepuasan para pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal atau tepat waktu, kualitas yang terjaga, dan tanggap terhadap keluhan para konsumen. Yang kedua ada weakness. Kelemahan dari usaha ini adalah mengingat usaha kami masih baru, maka peralatan pembuatan sticky rice mango ini masih terbatas. Yang ketiga, opportunity. Peluang dari usaha ini adalah mengingatkan letaknya yang berada di kawasan pendidikan yang telah kita ketahui bahwa banyak sekali mahasiswa maupun mahasiswi yang ingin mencoba produk ini karena di sekitaran kampus belum ada yang menjual produk ini. Yang keempat ada threats. Ancaman yang mungkin muncul adalah semakin banyaknya pesaing-pesaing yang bermunculan dan menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan usaha kami. Bab 4. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Sri Wulandari yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Diva Hanafiawati. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang rencana biaya. Yang pertama, penentuan harga pokok. Setiap pembelian produk sticky rice mango dengan rasa original kami hargai 8.000 dengan varian keju. 8.000. Sedangkan dengan varian keju kami hargai 10.000. Tapi jika membeli lebih dari 2, akan kami diskon 2% dengan varian apa saja. Yang kedua, ada investasi yang diperlukan. Berdasarkan di sini tertulis, pertama ada gerobak yang berjumlah 1 unit dengan harga 3 juta. Kedua, ada tabung gas 3 kilo sebanyak 1 unit dengan harga 150. Ketiga, ada kompor gas 1 unit seharga 150.000. Yang keempat, ada panci kukus 1 buah panci kukus seharga 100.000. Yang kelima, ada panci kecil 1 buah seharga 60.000. Selanjutnya ada pisau 4 buah dikali 20 sama dengan 80.000. Selanjutnya ada icebox 2 unit seharga 150.000 per unit. Jadi 2 unit sama dengan 300.000. Selanjutnya ada rice box 1 unit seharga 150.000. Yang ke-9 ada talenan sebanyak 3 unit seharga 90.000. 10 ada baskom 3 unit seharga 60.000. Selanjutnya ada cetong sebanyak 3 buah seharga 30.000. Yang terakhir ada botol sebanyak 3 unit seharga 30.000. Berdasarkan barang-barang yang dibutuhkan di atas, jumlah investasi yang kami butuhkan dalam usaha sticky rice mango ini kurang lebih sebanyak 4.200.000. Selanjutnya ada kebutuhan operasional per bulan. Dimulai dari beras ketan 30 kilo per bulan, harga satuannya tuh 10.000. Jadi dana yang dibutuhkan tuh 300. Selanjutnya ada gula pasir. Dalam per bulan kami bisa menggunakan kurang lebih 20 kg gula pasir dengan harga kiloan 1 kilonya adalah 15.000. Jadi totalnya ada 300.000. Selanjutnya ada santan kelapa. Santan kelapa biasanya dalam per bulan itu kami anggarkan sebanyak 30 box dengan harga 1 boxnya 15.000. Jadi totalnya ada 450. Selanjutnya vanili. Vanili digunakan kurang lebih sebanyak 50 bungkus dengan harga satuan per bungkus adalah 2.000. Jadi totalnya ada 100.000. Yang kelima ada tepung maizena. Tepung maizena diperkirakan digunakan 1 kilo per bulan dengan harga 10.000. Selanjutnya ada biji wijen. Biji wijen digunakan rata-rata per bulan itu sebanyak 1 kilo dengan harga 20.000. Yang selanjutnya ada garam. Garam biasanya kami menggunakan dalam rata-rata per bulan yaitu 1 kilo dengan harga 10.000. Selanjutnya ada susu kental manis. Rata-rata penggunaan susu kental manis ini per bulan adalah ada 40 kaleng dengan harga satuannya 10.000. Jadi total 400.
Selanjutnya ada buah naga. Buah naga yang digunakan per bulan bisa mencapai 5 kilo dengan harga satuannya yaitu 25.000 yang ditotalkan jadi 125.000. Selanjutnya ada buah alpukat. Buah alpukat yang digunakan biasanya per bulan ada 5 kilo dengan harga per kiloan adalah 30.000 dan ditotalkan dengan 150.000. Selanjutnya ada styrofoam. Styrofoam yang biasa kami gunakan rata-rata per bulan sebanyak 500 pieces dengan harga satuannya Rp1.000. Jadi totalnya ada 500.000. Setelahnya ada kertas kemasan. Kertas kemasan yang biasa kami gunakan rata-rata per bulan sebanyak 250 pieces dengan harga per lembar kertasnya itu adalah Rp200. Jadi yang dibutuhkannya itu 50.000. Selanjutnya ada buah mangga. Rata-rata buah mangga yang kami gunakan di sini per bulan ada di 5 kilo. 5 kilo dengan harga per kilonya 20.000. Maka jadi totalnya di sini 100.000. Selanjutnya ada buah stroberi. Buah stroberi yang digunakan di sini bisa 5 kilo dengan harga per kilonya 30.000 dan ditotalkan menjadi 150.000. Terakhir ada plastik. Plastik biasanya per bulan bisa digunakan sebanyak 500 pieces dengan harga per piecesnya Rp200. Jadi totalnya 100. Dari berbagai macam bahan-bahan kebutuhan operasional ini dijumlahkan sehingga menghasilkan dana kurang lebih 2.080.000. Sekian dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Diva yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Salahuddin. Pada Salahuddin dipersilahkan. Baik moderator, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya akan yang akan menyampaikannya tentang target usaha ke depan. A. Rencana pengembangan dan investasi. Keuntungan yang kami peroleh dari usaha adalah pendapatan pada bulan pertama yaitu 500 kotak kali Rp8.000 sama dengan Rp7.200.000. Pada bulan kedua 950 kotak kali Rp8.000 sama dengan Rp7.600.000. Kedua, biaya operasional pada bulan pertama yaitu Rp2.080.000. Kemudian pada bulan kedua Rp2.600.000. Kemudian keuntungan yang kami peroleh pada bulan pertama yaitu Rp5.200.000. Pada bulan kedua yaitu sejumlah Rp5.600.000. Kedua, keuntungan tersebut kami akan gunakan untuk pengembalian modal sebesar 25% pada bulan pertama yaitu Rp500.000 dan pada bulan kedua Rp700.500. Kemudian pengembangan usaha 20% pada bulan pertama yaitu Rp340.000 dan pada bulan kedua Rp505.000. Kemudian tabungan 20% pada bulan pertama yaitu Rp340.000 dan pada bulan kedua Rp505.000. Kemudian sisa laba Rp520.000 dan pada bulan kedua Rp809.500 dengan menyisihkan 25% perkiraan pengembalian modal sekitar lebih kurang 15 bulan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah
bahwa di dunia usaha yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk yang kita pasarkan atau jual dengan cara yaitu menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan, bahwa produk yang kita tawarkan sesuai dengan keinginan konsumen dan kualitas yang baik. Hal ini bertujuan supaya konsumen loyalitas terhadap produk yang ditawarkan. Karena konsumen yang puas, maka mereka akan kembali membeli produk yang kita tawarkan dengan sendirinya. Dan ini akan mendatangkan keuntungan bagi usaha kita yang sesuai dengan misi dan target penjualan yang diharapkan. Dan saran dari kelompok kami, semoga dengan adanya proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca agar lebih tahu mengenai usaha Sticky Rice Mango. Dan semoga saja kita semua dapat mengambil manfaat dari proposal ini, serta kita dapat memahami tentang cara berwirausaha khususnya di bidang perjualan makanan ini. Dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti. Dengan penyampaian saran tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada malam ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, dan kami menerima kritikan serta saran yang akan membantu kami dalam presentasi serta pembuatan proposal selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.